Jadi hari ini aku mau nge-review lagi. Jadi selama 2020 tuh aku masih suka banget sama yang namanya toner. Jadi skincare hari ini the best main toner di 2020. Jadi kenapa toner itu penting banget? Aku udah pernah bahas, nanti aku kasih videonya di atas, bisa diklik di atas. Di sini aku mau ngebahas toner-toner yang aku kumpulin dan aku pakai dan sejauh mana fungsi dia di kulit kita. Jadi aku tuh pecinta banget skincare karena menurut aku kulit yang sehat itu kulit yang kita pakai makeup apapun tuh nggak cracky. Bahas satu persatu. Ini dia toner aku sebanyak ini selama tahun 2020 ini sampai akhir tahun ini, dan masih ada yang aku pakai sampai sekarang, dan di tahun sebelumnya juga ada yang aku pakai. Jadi kita bahas satu-satu. Pertama, dari dulu banget, dari bertahun-tahun lalu tuh aku pakai toner dari Pond's White Beauty Lightening Toner. Jadi ini tuh sebenarnya ada milk cleansernya, bener gak sih ya, milk cleansernya. Cuman aku nggak pernah pakai milk cleansernya karena nggak tahu sih kenapa. Cuman memang dari awal tuh iseng-iseng ke Guardian dan pengen aja nemuin toner yang bikin cuman sekedar bikin seger aja, membuat pori-pori tampak lebih kecil, lightening toner, hyaluronic acid, rose water. Jadi dia tuh bentuknya bener-bener kayak air. Jadi toner yang memang fungsinya untuk menyegarkan itu biasanya bentuknya kayak air, bener-bener yang kayak air gitu loh, nggak ada warnanya. Dan dia tuh wanginya bener-bener kayak rose water. Ini banyak sih rose water, ada merek-merek yang lain, cuman ini tuh ya isinya banyak, fungsinya banyak, dan harganya murah. Jadi dia tuh sekaligus mengangkat sisa makeup. Jadi kalau misalnya habis cuci muka, ini tuh juga sekalian ngangkat gitu loh. Jadi bener-bener yang setelahnya itu segar tapi nggak keset di muka. Rekomen banget buat teman-teman yang budgetnya kecil dan pengen cari toner yang menyegarkan aja. Itu aku pakai dari The Body Shop yang Seaweed. The Body Shop Seaweed Oil Balancing Toner with Mineral Seaweed. Ini itu bener-bener nggak bikin keset. Kalau yang Pond's ini masih ada sedikit kesetnya, tapi kalau toner yang Seaweed ini bener-bener menyegarkan dan mengangkat minyak. Tapi dia menurut aku nggak ngangkat sisa makeup, tapi dia lebih ke ngangkat minyak dan ngebikin wangi si seaweednya tuh bener-bener yang menenangkan kulit gitu. Jadi harganya segini itu sekitar 189.000. Dia itu 250 ml dan ini cukup banyak, dan ini awet sampai sekitar 2-3 bulan sih aku pakai. Cuman dia memang fungsinya untuk menyegarkan aja, nggak yang ngebantu yang seperti apa gitu, cuma ngangkat minyak aja. Jadi ini the best toner aku di 2020. Cuma sekarang belum pakai lagi karena masih ada yang lain. Yang aku cobain adalah Nacific Fresh Hair Original Toner. Jadi ini sebenarnya warnanya kayak gini, karena ini bener-bener mau habis banget. Aku sudah pernah review ini di Sociola dan Female Daily. Nanti aku taruh linknya di description box. Aku di sana foto kan kayak apa teksturnya, jadi kalian bisa cek, nanti aku kasih linknya. Dia itu bener-bener air tapi merasa kayak ada minyaknya gitu. Nah, kandungan dia ini ngangkat sisa makeup yang ada di kulit setelah kita cuci muka, dan itu keangkat banget. Dan dia wanginya tuh nggak yang sewangi yang lain, toner-toner menyegarkan. Jadi dia itu memang fresh herb original tone, jadi bener-bener fresh di muka. Di muka tuh kayak bener-bener fresh gitu, dan dia ngangkat. Aku senengnya dia bener-bener ngangkat, dan dia itu sedikit mencerahkan kulit gitu. Jadi memang dia ada kandungan mencerahkannya. Jadi si Nacific ini best banget dengan harga sekitar 130-150 gitu, dan ini awet dan fungsinya itu banyak gitu kan. ngangkat sisa makeup iya, ngangkat sel kulit mati iya, dia menyegarkan juga iya. Jadi ini tuh toner yang fungsinya tuh banyak. Aku pakai ini yang banyak di review itu Sun by Me
ini aku pakai yang Rit Tea Tree Cica Society. Nanti kandungannya aku bakal taruh di description box apa itu Cica Society. Aku juga sudah pernah nge-reviewnya, nanti aku taruh di atas. Jadi rata-rata yang pakai Sunbae yang warna merah ini, yang ini, dia itu rata-rata kulitnya itu lebih ke sensitif, terus lebih ke kayak breakout yang sampai merah gitu. Jadi buat teman-teman yang kulitnya mudah breakout, Sunbae ini bagus banget. Dia bikin breakout itu kayak ngerasanya lebih tenang, terus nggak yang meradang banget gitu. Jadi cuman kulit aku sih waktu itu nggak yang breakout meradang, tapi dia tuh ada merah-merah di bagian hidung, terus di sebelah bibir, terus kadang ada di bagian-bagian tertentu kayak bekas-bekas jerawat gitu. Itu kan biasanya merah meradang, dan itu pakai ini tuh merahnya tuh jadinya nggak yang merah kayak rusak gitu loh. Jadi kayak ya merah aja, gimana ya, ya pasti buat kulit-kulit yang kemerahan lah di aku waktu itu, karena memang nggak punya yang sampai gimana gitu, sampai yang dipencet aja sakit, dipegang aja sakit gitu. Tapi kandungan Cica Society di Sunbae ini tuh bagus banget untuk menenangkan. Jadi untuk teman-teman yang punya kulit sensitif, terus lebih ke merah sampai meradang, ini tuh bagus banget. Jadi boleh banget dicoba, dan harganya juga oke, sekitar 135 sampai 150 gitu. Kalau untuk ngangkat sisa makeup sih dia kurang, tapi lebih ke memang fungsinya bener-bener toner ya. Fungsi toner yang sebenarnya memang lebih ke menenangkan kulit sih, dan dia dapat di bagian ini. Sebenarnya aku pakainya tuh ini tuh nggak bareng, tapi sesuai dengan kebutuhan kulit sih. Makanya tuh aku ini memang sesuai kebutuhan gitu. Jadi memang ini tuh aku waktu itu sama-sama ada, dan aku pakai sesuai dengan kebutuhan kulit gitu. Kalau di kulit aku sih nggak ada masalah dengan pergantian toner, karena memang fungsi toner tuh lebih ke menenangkan kulit. Cuman kalau mungkin teman-teman punya kulit sensitif, si ini tuh rekomen banget gitu. Jadi ya, dan yang terakhir dan masih aku pakai, cuman nggak setiap hari, itu adalah ini dari Ron Lab. Ini masih produk made in Korea sih, dan bahasanya masih bahasa Korea semua. Norlet 1025. Aku ngeliat di belakangnya bahasa Korea ditranslatein ke bahasa Indonesia. Dia itu lebih ke mengangkat sel-sel kulit mati. Nyaris nggak kelihatan guys, bener-bener nyaris nggak kelihatan. Tahu-tahu tuh bekas jerawat. Kayak kita habis facial tuh kan biasanya ada bekas pencetan gitu ya, atau yang misalnya yang punya blackhead itu kan ada bekas apa ya, pencetannya lah intinya. Dia itu kayak tiba-tiba tuh udah kelupas jadi kulit mati gitu loh. Jadi ini bener-bener the best banget kalau misalnya memang punya bekas jerawat yang habis meletus jerawatnya, udah kasih ini. Ini tuh bener-bener yang ada sih yang kemasan besar. Ini tuh kemasannya aku beli yang kecil karena pengen coba. Ini di sini ada bekas itu hitam banget, kayak bekas habis pencet komedo gitu itu di rumah. Dan itu tahu-tahu tuh udah waktu ngebersihin pakai toner si Pond's ini tuh tahu-tahu udah ada di kapas aja. Jadi dia tuh kayak ngelupas gitu. Cuman aku pakai ini tuh pernah setiap hari, jatuhnya di kulit kita tuh jauh lebih kering. Jadi kulit kita lebih kering kayaknya seperlunya aja. Misalnya sehari cuma sekali malam aja. Jadi nggak dipakai setiap hari gitu. Makanya jarang aja. Apalagi kalau buat teman-teman yang kulitnya kering, ya makanya bener-bener ya seperlunya lah gitu, karena dia tuh ngebuat kulit kita tuh agak kering. Jadi makanya ini tuh nggak habis-habis dan bener-bener bening banget. Dari ke 1, 2, 3, 4, 5 toner aku itu kalau nyari yang the best
susah banget karena semuanya the best, karena semua ada fungsinya masing-masing dan itu beda-beda. Cuman kalau mau dipakai sehari-hari, aku rekomen kalau ini pasti aku pakai kalau bangun tidur, karena dia benar-benar ngangkat sisa kotoran. Dan untuk sehari-hari yang mau dipakai itu, kalau memang mau pakai itu, si Nativik sama si ini. Nah, why? Karena ini tuh walaupun muka kita nggak lagi breakout, dia benar-benar menenangkan kulit-kulit yang merah. Cocok banget dipakai sehari-hari, ini oke banget. Nah, kalau ini enaknya itu benar-benar dia menyegarkan, plus sih mengangkat sisa kotoran, plus membuat muka kita tuh jauh lebih bright, jauh lebih cerah gitu kan. Jadi kalau memang kulitnya nggak sensitif, ini oke banget. Jadi itulah best toner yang aku pakai selama tahun 2020. Nanti di 2021 tuh banyak banget brand-brand yang ngeluarin apa namanya toner, serum dan lain-lain, dan aku sudah mengincer toner yang memang pengen aku cobain. Toner itu nggak boleh banget di skip. Jadi buat teman-teman, pastikan memakai toner setiap hari dan pastikan bahwa kulit kita membutuhkan kandungan yang toner. Jangan lupa cek deskripsi box, aku bakal kasih kandungan apa dan kenapa toner itu fungsinya seperti itu.